Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, sahabat Vivin, di acara Ngobrol Ramadan Santai bersama PC Fatayat NU Bangil. Bulan Ramadan, bulan dakwah. Bulan Ramadan, bulan literasi. Kali ini saya akan ditemani oleh sahabat pengurus PC, beliau sahabat Eni Marakonita, Magister Pendidikan. Sahabat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Beliau adalah wakil sekretaris dua pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Bangil. Selama beberapa menit ke depan nih kita akan diskusi bersama tentang puasa dan pengabdian desa. Menjaga amanah, menguatkan masyarakat. Sahabat Konita, apa makna puasa bagi seorang pendamping desa? Sebagai pendamping desa ya, puasa bagi saya adalah kesempatan untuk meningkatkan spiritualitas dalam diri saya, terutama ketika mengabdi kepada masyarakat sebagai pendamping desa, seperti itu. Terus bagaimana nih puasa mempengaruhi kinerja pendamping desa? Kan keliling-keliling ya, dari satu desa ke desa yang lain dengan kondisi yang ya kadang hujan, kadang panas, cuacanya berubah-ubah. Ini bagaimana nih sahabat? Sebenarnya sama saja keadaannya ya, tapi dengan berpuasa ini menambah kesabaran saya ketika menjalani peran saya sebagai pendamping desa. Juga perlu diketahui kalau sebagai pendamping desa kami diberikan wewenang untuk mendampingi 4 desa di Kecamatan Bangil, yang mana itu berada di sekitaran pantai. Jadi bisa dibayangkan itu sangat panas sekali ya, Bu Bibi. Panas ya. Iya, kalau panas, kalau hujan banjir. Jadi sekarang desa dampingan saya dua-duanya banjir. Keadaan di Tambaan dan Masangan sekarang sedang banjir. Iya. Apa saja nih kegiatan sahabat ya yang dilakukan sebagai pendamping desa selama bulan puasa ini? Iya, untuk yang bulan puasa tahun ini saya sedang mendampingi desa terkait dengan pelaksanaan BUMDes. Bu Vivin tahu BUMDes ya? Dengar sih, iya. Dengar ya. Jadi cuman BUMDes itu secara teknisnya saya nggak kurang paham. Iya. Jadi BUMDes itu badan usaha milik desa yang mana menjalankan beberapa unit usaha. Contohnya kalau yang sudah berjalan dan sudah beberapa kali panen itu ada badan usaha milik desa Tambaan. Itu peternakan lele begitu. Jadi budidaya ikan lele. Kemarin puasa H-1 puasa itu panen menghasilkan lele 1 ton dalam satu panenan ya. Dalam satu panenan. Iya. Itu tapi punya desa punya ya. Desa. Jadi yang menjalankan juga masyarakat. Benar. Keuntungannya juga untuk PAD, juga bisa untuk menyerap tenaga kerja, pemuda-pemudi di desa bisa digaji lah. Benar sekali. Mereka. Jadi ada pemasukan tambahan lah buat mereka. Dan itu modal didapatkan dari dana desa tahun 2025. Tahun 2025. BUMDes ini. Iya, kalau Masangan itu burung puyuh. Oh, burung puyuh. Iya. Geng. Jadi saya memang sambil belajar ya. Iya. Nanti bisa jadi ini apa namanya supplier telur puyuh ini. Ya, ini lagi digalakkan untuk MBG sekarang. Jadi saling sambung menyambung ya. Benar. Terus ini sahabat nih, bagaimana pendamping desa ini menjaga amanah dan dalam pengabdian desanya? Bagaimana? Ya ini agak sulit ya karena kita ketahui bersama kalau tahun lalu sih dana desa itu banyak sekali 1, sekian M. 1,3. Ya, itu tergantung luas desa. Jadi kalau desa dampingan saya itu ada yang
500, ada yang 700, ada yang 1 M, 1,2 M, tergantung luas. Oh, tergantung luas Iya. desanya nih. Jadi pagunya beda. Itu yang tahun kemarin Iya, yang tahun ini wah sudah sangat turun sekali, sudah tinggal 300 juta. Karena dipotong untuk koperasi Desa Merah Putih itu. Oh, koperasi Desa Iya. Merah Putih. Jadi dalam menjalankan itu ya yang saya lakukan ya sesuai dengan tugas. Sesuai dengan tugas, lalu saya transparan, lalu melaporkan. Ini juga kami juga wajib melaporkan apa yang sudah dilakukan desa serta pertanggungjawabannya. Per periode atau ada masanya pelaporan itu? Kalau desa itu kan pengajuan serta pencairannya ada 3 tahap yang tahun lalu. Jadi setiap tahap itu ada SPJ-nya begitu. Oh, gitu. Oke. Nggih. Apa saja nih tantangan yang panjenengan hadapi sahabat sebagai pendamping desa dalam menjalankan pengabdian desa? Iya, kalau tantangannya itu banyak sebenarnya ya. Karena kita berhadapan dengan masyarakat yang berbeda-beda. Karakter ya, Karakter, karakteristiknya. benar sekali. Saya di desa ini karakter masyarakat dan perangkat desanya seperti ini. Di desa ini beda lagi. Jadi bagaimana saya bisa menyesuaikan diri. Berarti belajar karakter banyak orang. Benar gitu, sekali. Semacam itu. Gitu. Saya diwajibkan untuk menjadi apa ya? Makhluk sosial Ibu Pri. Jadi bisa menerima dengan masyarakat yang modelnya seperti ini, oke, baik. Ya. Masyarakat model seperti itu, oke, baik. Saya selalu mengambil pelajaran dari setiap desa. Ketika memang itu sebuah kekurangan, ya saya jadikan evaluasi. Ketika itu kelebihan, akan saya copy paste ke desa yang lain. Begitu. Jadi kesabarannya hebat. Oh iya, sahabat wanita ya. Tapi suka marah-marah ya. Marah-marah. Namanya kan ini wanita. Padahal itu marah ya, bukan marah. Bagaimana pendamping desa meningkatkan partisipasi masyarakat desa? Iya, jadi perlu diketahui bahwasannya forum tertinggi di desa itu namanya Musdes kan ya, musyawarah desa. Jadi ketika ada apapun keputusan di desa itu ditetapkan di Musdes. Sehingga bagaimana cara kita melibatkan masyarakat? Ya kita mengajak mereka, mengajak mereka dari mulai perencanaan, kita juga transparan ketika pelaksanaan, juga ketika pertanggungjawaban. Jadi masyarakat merasa bahwa mereka dibutuhkan dan dilibatkan. Biasanya itu diuangkan, iya, itu kalau bahasa Jawa ya. Bagaimana kita menguangkan orang, biar agar kita juga diterima mereka. Benar sekali. Apa saja nih hasil yang diharapkan dari pengabdian desa ini, Mbak Konita? Banyak sekali ya, karena kan kita juga dituntut ya. Kadang di circle pertama kita mendampingi perencanaan. Oh gitu ya. Iya, kita diharapkan untuk mendampingi mendampingi desa dalam hal perencanaan. Semisal nih harus selesai di akhir tahun. Nah, kita harus benar-benar nge-push supaya sesuai dengan targetnya itu. Iya. Karena kalau tidak itu nanti ke belakangnya, ke depannya akan lebih telat. Akhirnya butuh manajemen. Benar sekali. Manajemen. Benar sekali. Jadi kita harus mendampingi benar-benar pemerintah desanya harus benar-benar didampingi gitu. Dari setiap tahap yang dilalui. Karena kalau tidak sesuai dengan tahapan, pengajuannya telat, gajinya juga telat. Kan gaji dari Pemdes, itu kalau tidak pengajuan dan telat, mereka gajiannya juga telat. Gitu. Iya, secara otomatis gitu. Benar. Terus ini sahabat, bagaimana pendamping desa ini cara mengukur program saya ini berhasil? Oh gitu. Sebenarnya kita kan setiap bulan ada laporan ya. Laporannya tuh ada yang namanya DRP. DRP itu daily report. Jadi kita foto di desa dengan tagging lokasi dan waktu itu untuk harian. Lalu kita juga ada laporan kunjungan lapangan. Itu selama 1 bulan kita itu ngapain aja.
juga ada hasil kunjungan lapangan. Hasil kunjungan. Nah, itu kita tulis. Kita itu sebulan itu ngapain aja. Semisal nih fokus di ketika IDM ya. IDM itu Indeks Desa Membangun. Ini jadi program dari pusat untuk mengukur desa itu termasuk desa mandiri atau desa maju, desa berkembang, bahkan desa yang terakhir itu Siap atau bukan. Desa apa ya? Pokoknya itu yang paling bawah. Jadi itu Untuk ada pendampingan. benar. Jadi itu penilaiannya banyak sekali, biasanya sekitar 1.700 pertanyaan yang harus dijawab. Benar. Masuk desa apa-apanya iya. tadi. Dan kebetulan mengukurnya ya dari situ. Desa saya ketika saya masuk jadi semuanya ada alat ukurnya, bahasanya alat Iya. ukur itu bukan kayak meteran, bukan Bukan. tapi kayak macam itu pertanyaan-pertanyaan benar. tadi itu ya. Yang berjumlah sekitar 1.700. 1.700 itu Iya. tadi. Itu kemarin saya sebelum jadi pendamping di Bangil itu empat-empatnya desa berkembang, namun sekarang sudah 2 desa mandiri dan 2 desa maju. Berarti ada kenaikan ya? Iya, alhamdulillah. Kan mandiri, maju, berkembang, Iya. terus apa saja? Tertinggal. Lalu tertinggal. Nah, yang terakhir itu desa tertinggal. Apa saja nih nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pendamping desa? Iya. Kalau menurut saya ya kita harus punya prinsip ya. Kita tidak boleh mengikuti aliran atau tidak boleh mengikuti apa ya namanya yang dibuat oleh desa. Jadi kita di sini untuk mendampingi, tapi juga mengingatkan ketika desa keluar dari jalur. Nah, seperti itu. Berarti iya. Ya, kita harus punya prinsip itu. Jadi sebagai pendamping juga sebagai satpam. Benar. Oh, ini dana desa digunakan untuk ini boleh. Oh, ini digunakan untuk ini tidak boleh. Karena kan sudah ada regulasi. Seperti regulasi sekarang yang terbaru itu PMK 7 2026 yang baru kemarin turun begitu. Jadi kita juga harus menjunjung tinggi kejujuran. Soalnya kalau pendamping desanya nggak jujur ya apalagi ya gimana pengampu desanya gitu. Ya. Jadi figur juga nih itu bagaimana kita di situ harus bisa ya. Sebagaimana kira-kira ada pesan apa nih sahabat, pesan apa yang ingin panjenengan sampaikan kepada yang ingin panjenengan sampaikan sebagai pendamping desa pada masyarakat, kira-kira apa? Ya, jadi perlu diketahui ya kalau saya sebagai pendamping desa kan tidak bisa berjalan sendiri. Saya membutuhkan kepala desa, BPD, bahkan masyarakat. Jadi saya berpesan agar masyarakat bisa diajak kerjasama, saling bahu membahu kita membangun desa. Saya saja yang bukan warganya ya, kan saya di dampingan saya bukan warga. Bukan warga. Iya, karena kan saya di PJ kan ya. Benar. Saya yang bukan penduduk situ saja berusaha bagaimana desa itu bisa maju. Apalagi masyarakatnya. Jadi baiknya kita bersama-sama bahu membahu untuk memajukan desa, seperti itu Bu Vivi. Jadi kerjasama yang paling dibutuhkan dalam membangun suatu desa itu akan lebih maju lagi. Ya. Baik, terima kasih sahabat sahabat Konita atas waktunya, atas kesediaan kesibukannya secara otomatis kita sudah ngobrol bareng santai di bulan Ramadan ini bagaimana panjenengan sebagai berperan sebagai pendamping desa sudah panjenengan jelaskan panjang dan lebar. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sekian ngobrol Ramadan santai bersama PC Fatayat NU Bangil. Bulan Ramadan, bulan dakwah, bulan Ramadan, bulan literasi. Sampai jumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat.